Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Lebih tepatnya dalam membuat RPP. Yang pertama, pada tahap awal kita akan memberikan identitas yang berisikan nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Dapat dilihat seperti yang saya contohkan dalam presentasi ini. Kemudian pada subbab yang kedua berisikan tentang kompetensi inti, yang dimana ini terdapat 4 kompetensi sebagai berikut. Kemudian pada subbab yang ketiga berisikan tentang kompetensi dasar dan indikatornya. Di sini saya mengambil 2 muatan kompetensi dasar dan indikatornya merupakan diambil dari turunan kompetensi dasar tersebut. Seperti yang saya presentasikan tersebut merupakan contohnya. Kemudian terdapat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini berisikan target atau tujuan dalam pembelajaran selama semester tersebut. Kemudian selanjutnya terdapat materi pembelajaran. Di sini ada 3 materi, yakni konsep integrasi dan disintegrasi. Kedua, ancaman disintegrasi ideologi. Ketiga, ancaman disintegrasi kepentingan. Kemudian ada pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Selanjutnya ada media pembelajaran dan alat atau bahan ajar. Kemudian terdapat juga sumber belajar atau buku yang akan kita pakai dalam proses belajar mengajar tersebut. Kemudian ini juga ada tahap belajar, yang dimana kolom pertama ini berisikan tahapan-tahapan dari kegiatan tersebut berupa kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, penutup, serta media, alat atau bahan sumber belajarnya, serta penilaian hasil belajar. Kemudian pada kolom kedua, 3 dan 4 ini berisikan tentang pertemuan dan materi atau topik yang disampaikan dalam setiap satu pertemuannya dengan berbagai kegiatan seperti berikut. Kemudian yang terakhir, jenis penilaian. Penilaian di sini saya bisa mengambil seperti contoh, bisa tes lisan, tertulis, observasi, UAS, UTS, dan lain-lain, ataupun ulangan harian. Akan tetapi jika dari penilaian pertama ini mengalami atau pencapaiannya belum maksimal atau belum memenuhi KKM, maka peserta didik dapat melakukan kegiatan remedial. Akan tetapi, jika remedial telah dilaksanakan, namun nilai atau skor dari peserta didik belum mencakup dari KKM atau hasil nilai ketentuan dari sekolah, maka peserta didik dapat melakukan kegiatan dengan yang dinamakan pengayaan. Kemudian di sini ada langkah-langkah pembelajaran dan kegiatannya. Pembahasan yang kedua, yakni tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan atau yang sering disebut dengan RPP daring. Seperti sebelumnya, yang terdapat dalam RPP konvensional, kurang lebih hampir sama, terdapat identitas, tujuan pembelajaran, media, alat bahan, dan sumber belajar. Kemudian, dalam langkah-langkah pembelajaran, pada pertemuan pertama, saya mengambil topik dengan materi sejarah G30 SPKI. Pada kolom pertama berisikan tahapan-tahapan
Dalam pertemuan tersebut terdapat kegiatan awal atau pendahuluan, kegiatan inti, dan terakhir kegiatan penutup. Pada kolom kedua ini terdapat kegiatan yang akan kita laksanakan dalam tahapan tersebut. Kemudian pada kolom terakhir terdapat alokasi waktu dari setiap tahapan-tahapan tersebut. Pembahasan selanjutnya merupakan pembahasan terakhir dalam pertemuan ini. Di sini saya akan membahas mengenai LKPD siswa. Kurang lebih sama dengan RPP konvensional dan RPP daring yang dimana pada awal akan terdapat identitas sekolah dan alat media atau sumber pembelajaran yang digunakan seperti berikut. Kemudian di sini saya memberikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Dan dalam pembuatan LKPD ini tidak ada pedoman pasti dalam pembuatannya. Jadi penulis atau pembuat soal atau pembuat LKPD tersebut bisa menyesuaikan dengan soal yang mereka buat. Di sini saya mengambil contoh dari soal uraian yang berisikan 5 soal, dan ini merupakan soal individu dari siswa. Namun jika pembuat soal ingin membuat seperti soal kelompok dan atau berupa soal-soal lainnya, tentu saja diperbolehkan. Nah, di sini contoh dari lembar kerja peserta didik dari soal uraian yang saya ambil. Tetap sama, pada bagian awal akan terdapat identitas yang berisikan nama, kelas, absen, dan selanjutnya terdapat kolom jawaban untuk mengisi dari soal uraian tersebut.